Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Sari, kelas B22 semester 3 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjiti Cirebon. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hadis sahih. Pengertian hadis sahih menurut bahasa adalah sehat. Hadis sahih menurut istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dobit. Sanadnya bersambung sampai Rasulullah, tidak berilat dan tidak syadz. Kriteria hadis sahih, periwayat dalam sanad harus bersambung. Jadi dari periwayat pertama sampai periwayat terakhir itu harus bersambung. Tidak boleh ada putus di tengah-tengah. Terus periwayat harus terdiri dari orang-orang thiqoh. Yang dimaksud orang-orang thiqoh di sini adalah orang-orang yang adil dan orang-orang yang dobit, orang-orang yang punya ingatan yang kuat. Terhindar dari cacat, tidak lebih lemah dibandingkan riwayat lain. Periwayat yang terdekat dalam sanad harus satu zaman. Jadi ketika kita memahami suatu hadis dan 5 kriteria ini ada dalam hadis tersebut, maka sudah bisa dipastikan kalau hadis tersebut adalah hadis sahih. Nah, setelah kita mempelajari tadi apa itu pengertian hadis sahih, apa kriteria hadis sahih, maka dapat disimpulkan kalau syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, sanad hadis bersambung. Dari sanad periwayat yang pertama sampai periwayat yang terakhir, sampai Rasulullah itu selalu bersambung. Periwayat bersikap adil. Bersikap adil dalam ilmu hadis itu adalah periwayat itu harus selalu konsisten, selalu istiqomah dalam beragama. Perawi memiliki daya ingat yang sempurna. Jadi daya ingat yang sempurna di sini bukan cuma secara hafalan, tetapi juga secara tulisan. Terhindar dari kejanggalan-kejanggalan gitu. Tidak ada yang komplain dengan riwayat hadis tersebut. Selamat dari cacat yang tersembunyi, bukan diriwayatkan oleh orang yang banyak berbuat dosa. Jadi ketika 5 syarat ini itu sudah terpenuhi, maka sudah dipastikan kalau sudah bisa dikatakan kalau hadis tersebut adalah hadis sahih. Hadis sahih ada 2 macam. Yang pertama, hadis sahih lidatih, hadis yang melengkapi tinggi-tinggi sifat yang harus yaitu hadis sahih yang sudah memenuhi 5 syarat hadis tersebut. 5 syarat hadis sahih tadi itu semuanya ada, maka hadis sahih tersebut adalah hadis sahih lidati. Nah, untuk hadis sahih lighairi adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan adanya keterangan lain. Misalnya 5 syarat tadi, misalnya kurang satu syarat. Misalnya periwayatnya itu dobit, tidak dobit atau ingatannya itu kurang. Tetapi, meskipun seperti itu, semisalnya dibantu dengan keterangan lain, dibantu dengan periwayat lain, yang mengatakan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ingatannya lemah tadi itu benar, maka juga bisa dikatakan hadis tersebut adalah hadis sahih, tapi hadis sahih dighairi. Tingkatan derajat hadis sahih itu ada 7. Tingkatan yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, sanadnya itu memenuhi syarat untuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kelima, sanadnya itu memenuhi syarat sahih Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari tidak meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Yang keenam, sanadnya itu memenuhi syarat kriteria hadis Sahih Imam Muslim, tetapi Imam Muslim tidak mencantumkan di dalam kitab Sahih Imam Muslim. Terus yang terakhir itu adalah hadis yang sanadnya sahih menurut selain Imam Muslim dan Imam Bukhari. Urutan silsilah emas itu ada 3. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Maksudnya adalah ketika ada hadis yang diriwayatkan dari 3 sahabat ini, itu adalah urutan hadis yang paling sahih. Terus untuk kehujahan hadis sahih itu tidak bisa diragukan lagi. Hadis sahih itu adalah ajaran Islam yang paling sahih, yang paling sehat, yang paling benar, dan dapat diterima oleh semua ulama. Baik itu untuk masalah hukum, masalah akidah, masalah akhlak. Jadi tidak ada perdebatan sama sekali tentang kesahihan dari kehujahan dari hadis sahih. Nah, kitab hadis yang paling sahih, ketika kita orang awam bingung,
aku mau belajar hadis sahih tapi tidak bisa membedakan mana hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, maka bisa mempelajari yang pertama hadis sahih Bukhari, yang kedua ada hadis sahih Muslim. Kesimpulannya, hadis sahih itu adalah sumber ajaran Islam yang paling autentik, yang paling benar, dan diakui keabsahannya oleh seluruh ulama. Ia menjadi rujukan utama setelah Al-Quran dalam menetapkan hukum, akidah, dan akhlak dalam Islam. Nah, adapun sumber rujukan yang saya gunakan itu adalah buku studi hadis yang ditulis oleh Siti Maryam Munjiat dan diterbitkan di Kota Cirebon pada bulan April 2023 dan juga diterbitkan oleh PJJ Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Sekian dari saya, kalau ada yang salah saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.